Agak tidak ada susah hubungan ya menyimpulkannya. sebenarnya antara gym dan otak kosong ya sebenarnya ya. Kalau saya merasa sih nggak Ya. ada sih ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Karena sebenarnya otak kosong itu sebenarnya banyak hal sih menurutku. Apa? Dan sebenarnya ya, lihat ya. coba dipilih ya. Coba kita logikain dulu deh, rasionalisasi. Oke. Ada nggak orang berotot bodoh? Ada, harusnya ada ya. Banyak. Banyak. Aku bilang ada aja. Contoh ya misalnya mohon maaf ya, Iya. mohon maaf ya. Kalau kita bahas misalnya bodoh atau pintar tuh dari segi pendidikan misalnya ya. Oke. Mohon maaf, ada banyak orang-orang yang kerja kasar. Itu tuh sebenarnya secara pendidikan kan tidak tinggi ya. Iya. Atau misalnya kalau kita mau katakan bodoh itu tingkat pendidikan. Iya. Pertanyaannya lagi, ada nggak orang yang badannya jelek bodoh? Orang yang badannya jelek ada Banyak juga juga. kayaknya. Banyak juga. Banyak Oke, juga, ya. banyak. Berarti kan nggak ada hubungannya antara nge-gym atau badan bagus dengan badan jelek atau nggak nge-gym kan ya? Iya. Iya. Pertanyaannya lagi, ada nggak orang yang badannya bagus, pintar? Banyak juga. Banyak. Ada. Banyak. Heeh. Ada. Tapi Ada. bukan lu. Badan lu nggak Aku bagus. cuma mau gini aja. Ada. Heeh. Tapi ada nggak orang yang badannya jelek atau badannya nggak bagus, pintar? Ada juga. Berarti kan nggak ada hubungan kan? Oke. Berarti menyamakan gym sebagai satu-satunya yang mengatakan indikasi otak kosong menurutku agak kurang bijak sih. Oke, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita masih ada di Main Yuk. Ini lebih tepatnya Nge-gym yuk. iya, sehat yuk, ngotot Sehat yuk. yuk. Oke. Ya, dan hari ini kita datengin seorang pengusaha Yang otaknya kosong. luar biasa, langsung banget dah. Loh. Iya. Nggak kosong-kosong banget lah. Ada Nggak sedikit. kosong- ada sedikit. Jadi hari ini kita mau mengkonfirmasi karena Iya. beliau ini kan hampir no rest day kalau orang bilang. Jadi setiap hari ke gym. Nggak kata dia tadi, Ah. dia akan istirahat kalau dia capek. Nah itu Itu masalahnya sama nggak- kayak aku. Oh gitu. Masalahnya antum capek terus dia enggak. Iya kan? Gitu kan pancelannya kan. Iya betul. Iya. Nah, Gua tahu. makanya kita mau tanya nih, apakah dengan nge-gym setiap hari itu mengganggu performa dalam mengurusi bisnis dan Kenalan keluarga? dulu dong. Oh ya, kita kenalkan. Kenalkan dulu. Namanya Mas Indra Mm-mm. Priawan. Mm-mm. Kalau priawan berarti laki-laki. Ah, Kalau perempuan priawati. Sebenarnya Priawan itu singkatan dari pria yang menawan. Iya sih. tidak kalah bapak-bapak ternyata. Ternyata aku pikir dia joke-nya nggak ngerti. Ternyata Iya. dia lebih parah. Iya. Ah. Oke, dan nanti hari ini spesial karena kita nggak di studio, kita Iya. lagi di Y Gym Bogor. Sengaja karena Sengaja. di sini supaya kita membuktikan apakah nge-gym itu berkaitan dengan otak kosong. Iya. Ah. Karena aku ngerasa ketika aku nge-gym ya, aku nggak ngerasa kayak hafalan Quran nggak berkurang aku. Ah. Kenapa coba? Karena nggak ada hafalan. Karena nggak ada hafalannya. Jadi nggak ada yang berkurang. Oke. Udah berapa lama Mas nge-gym Mas? Kayaknya dari umur 14 deh kayaknya. Serius Mas? 13-14. Karena 14 tahun? kenapa saya ingat 14? Heeh. Jadi waktu itu pas saya kecil saya gendut banget tuh Sat. Ah. Nah karena saking, Oh iya yang lu bilang. iya, Heeh. gendut banget. Kayak Iya. pernah saya tunjukin fotonya gak sih? Iya iya Kayak iya aku ya? pernah lihat. Ah. Gendut banget sampai Hmm. akhirnya nggak bisa beli celana kalau misalnya nggak bikin. Nggak bisa beli celana. Nggak bisa kalau beli nggak celana bikin. kalau nggak bikin. Heeh. Jadi Berarti kayak, udah kebayang lah ya. iya jadi gue kayak Oke gini, tinggi berapa, berat berapa pas itu? wah lupa Biar deh. Kalau kebayang. kalau tinggi lupa. Cuma berat tuh kayaknya 80. Tapi Aku bisa bayangin. kebayang gak sih anak umur 12 tahun berarti 80 kilo. Aku bisa bayangin. Pasti mama lu pasti begini. Kalau gue beliin dia celana orang dewasa kepanjangan, Nah, iya kan ya. Beli anak kecil nggak muat. nggak muat. Berarti harus Oh. bikin. Bikin. Pakai sarung loh Mas, harusnya. Iya, harusnya Ya kan, begitu. Nggak bisa Iya. selamanya pakai sarung dong. Ya, kalau nggak pakai gamis. Ah. ya kan? Nah, Iya, berarti Nah. umur 14 mulai menyadari. Iya malah menjadi kayak ini kayaknya jelek banget sih gitu. Ah, Kayak akhirnya start lah buat ke gym. Walaupun Oke. sebenarnya way back before that sih. Jadi kayak umur Oke. 8 tahun udah mulai nih badan gendut banget nih. ya, Akhirnya start main basket. oke. Nah tapi karena zaman dulu itu kalau misalnya Iya. pulang sekolah, kebayang nggak zaman dulu sekolah dikasih di rumah tuh udah ada panas spesial. Apa spesial? Apa tuh? Apa panas spesial? Panas spesial. Panas spesial tuh dari ini loh, dari apa fast food. Oke. Dari fast food. Ya. Oh iya. Jadi setiap Hmm. pulang sekolah makannya kayak gituan terus. Oh, Iya. Dan kalau misalnya panas Ah, spesial. panas Iya, spesial. Dan kalau misalnya Ayamnya 2 dong. dua, enggak dong, ayam 1 telur 1. Oh ayam 1 telur 1. Iya, kalau misalnya nggak ada itu grumpy. ya kan? Oh. Betul. Iya, Ah, tapi belum begitu sadar lah kayaknya harus cutting yang kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya dari umur 18 sampai kalau 14 tuh umur kelas berapa SMP ya? 14 itu Kelas 2 ya, kelas 1. sekitar kelas 2. Kelas Ya. 2. Nah kelas iya benar, 2. pas. Jadi Ah. kelas 1 kelas 2 tuh mulai Hmm. berasa kayak
kayaknya ini harus mulai ke gym nih, karena Ya. kalau misalnya cuma diet doang, Nggak Tapi bisa. direct langsung pikirannya ini caranya nge-gym gitu, bukan olahraga yang lain. soalnya gini, soalnya waktu itu kan udah main basket. Iya. Main basket nggak kurus-kurus. Iya, jelas. Waduh, nggak kurus-kurus. Padahal kan berkardio terus. Itu tuh benar-benar kayak dulu tuh gila banget basket. Hampir tiap hari main basket, tapi nggak kurus-kurus. Terus pas ngobrol sama Oki itu masih ada PT-nya Papa Oki itu. Iya. Terus dia bilang, iya kalau misalnya mau supaya bakar lemak lebih banyak, jangan kardio aja. Tapi weight training. harus weight training. Iya. Nah, itulah start weight training ya di umur segitu lah, kelas 2 SMP lah. Sebelum 2 SMP tuh ranking berapa, Mas? Waduh. Ini kayak parah nih. Oh, parah. Setelah nge-gym Setelah ngaji hampir gak naik kelas. Berarti bener benar dong. Enggak, kebetulan saya tuh nggak pernah yang paling top di kelas, tapi nggak Oke. pernah paling bawah di kelas juga lah. Dan itu lumayan konsisten gitu. Ya, lumayan ya. Lumayan. Nah, kayaknya makin gila nge-gym waktu itu malah saya bisa lulus dengan cum laude sih, alhamdulillah sih. Itu Iya sih. Aku melaut tentu, Mas. Saya alhamdulillah cum laude dan 3,5 tahun. Wih, kok cepet, Mas? 3,5 tahun. Karena waktu itu saya merasa saya harus keluar dari universitas karena saya merasa dikekang. Saya tidak bisa dikekang oleh sistem gitu loh. Dikekang oleh sistem. Nggak bisa. Kayak harus Antum break. kuliah di mana sih, Mas? Saya dulu S1-nya di UI. UI. S1 di UI. UI cum laude 3,5 tahun. UI. Ngambil apa, Mas? Bisnis ya? Teknik industri. Ngeri amat, Mas. Aku Teknik teknik industri. industri. Aku juga di UI. UII dia. Iya. Tapi lulusnya kemelut. Bukan cum laude. Ya, terus Mas. S2 S2 saya di Howard Business School San Francisco. luar biasa. Itu ini juga, Mas. Cum laude juga. Nggak cum laude tapi with distinction lah, lumayan. Ah. Iya, Mungkin lumayan. udah kurang nge-gymnya. Pas. Iya, waktu itu nggak, malah lebih banyak kayaknya nge-gym. Oh, lebih banyak. Lebih banyak. Berarti Agak tidak susah ada hubungan ya menyimpulkannya. sebenarnya antara gym dan otak kosong ya sebenarnya ya. Kalau saya merasa sih nggak Iya. ada sih ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Karena sebenarnya otak kosong itu sebenarnya banyak hal sih menurutku. Apa? Dan sebenarnya ya, lihat ya. coba dipilih ya. Coba kita logikain dulu deh, rasionalisasi. Oke. Ada nggak orang berotot bodoh? Ada, harusnya ada ya. Banyak. Banyak. Aku bilang ada aja. Contoh ya misalnya mohon maaf ya, Iya. mohon maaf ya. Kalau kita bahas misalnya bodoh atau pinter tuh dari segi pendidikan misalnya ya. Oke. Mohon maaf, ada banyak orang-orang yang kerja kasar. Itu tuh sebenarnya secara pendidikan kan tidak tinggi ya. Iya. Atau misalnya kalau kita mau katakan bodoh itu tingkat pendidikan. Iya. Pertanyaannya lagi, ada nggak orang yang badannya jelek bodoh? Orang yang badannya jelek ada Banyak juga juga. kayaknya. Banyak juga. Banyak Oke, juga ya. banyak. Berarti kan nggak ada hubungannya antara nge-gym atau badan bagus dengan badan jelek atau nggak nge-gym kan ya? Iya. Pertanyaannya lagi, ada nggak orang yang badannya bagus, pintar? Banyak juga. Banyak. Ada. Banyak. Heeh. Ada. Tapi Ada. bukan lu. Badan lu nggak Aku bagus. cuma mau gini aja. Ada. Heeh. Tapi ada nggak orang yang badannya jelek atau badannya nggak bagus, pintar? Ada juga. Berarti kan nggak ada hubungan kan? Oke. Berarti menyamakan gym sebagai satu-satunya yang mengatakan indikasi otak kosong menurutku agak kurang bijak sih. Iya, iya. Dan aku dari kemarin tuh baca penelitian, Mas. Oh. Baca penelitian, ternyata penelitian berkaitan dengan weight training dengan kognitif itu tinggi, Mas. Oh, wow. Makanya kalau ada orang yang sudah weight training itu biasanya otaknya itu udaranya mengalir lebih cepat. Oke. Kognitifnya tinggi dan ada yang namanya BDNF. BDNF. Apalagi tuh? BDNF. Singkatan dari Brain Derived Neurotropic Factor. Waduh, berat. Baru kuapalin tadi. Berat. Brain derived, jadi sesuatu yang dikeluarkan oleh otak berupa terus kemudian neurotropic factor. Jadi singkatnya gini, dia pupuk otak. mupuk otak. Mupuk otak. Jadi ketika kita latihan, weight training ataupun aerobik ataupun olahraga apapun, bergerak lah intinya, itu BDNF itu kan keluar dari otak kita dan ngasih keluar dari badan kita hormon itu untuk memperbaiki otak. Kognitifnya naik, fokusnya naik, lalu kemudian moodnya naik. Nah itu adalah orang yang olahraga. Makanya lu kan ngerasa gak sih? Enggak, lu kan gak training ya. Ngerasa gak, Mas? Kalau pas kita lagi bad mood ya, terus kita maksain pergi ke gym ya, itu bad moodnya hilang. Iya. Kalau aku ngerasa banget tuh. Endorfin keluar. Bener. Dopamin keluar. Nah itu ya. BDNF tuh. Oke. Dopamin, endorfin, lalu kemudian sitokinin dan Iya. segala macam. Wah. Sitokinin apa? Iya ya. Hmm? Ya kayaknya Iya, itu. Aku taunya ya, sitogendeng sih. Sitokin ya. Iya, gurunya Wiro Sableng. Iya. Oke, terus. Nah itu artinya itu keluar. Hmm. Dan penelitian lebih lanjut itu mengurangi problematika kognitif ringan. Misalnya kayak
penurunan daya ingat, lalu kemudian kayak apa ya, orang tuh jadi kayak tidak fokus pada sesuatu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah ternyata ini udah diteliti dan works. Dan ada penelitian terbaru walaupun bukan weight training ya, namanya Dr. Wendy Suzuki. Luar Itu biasa. kakaknya Motornya Wendy pasti Honda. Kawasaki. Iya, betul. Iya. Nah, ini Wendy Suzuki ini berkata begini. Aku taunya Wendy Cagur. Oke, Wendy Iya, Suzuki. Wendy Suzuki ini bilang gini. Ini aku menarik karena pas aku lagi nyari tentang ini Mas, tentang mind and body connection. Jadi ketika aku melakukan sesuatu kan harus punya banyak basis data ya Mas ya. Ketika aku mau memutuskan untuk nge-gym ya, walaupun nggak jadi-jadi ya. Ini karena temennya kayak gini Mas. Ini salah pilih circle aku. Nah, itu aku ketika baca penelitiannya dia seorang neuroscientist yang sangat terkenal, Dr. Wendy Suzuki itu bilang ada hubungan yang sangat dekat sekali antara latihan dengan neuron atau syaraf-syaraf otak. Dan dia bagi 3 manfaatnya. 1 jangka pendek, 2 jangka menengah, 3 jangka panjang. Yang baru aku hafal jangka pendek dan jangka menengah. Apa tuh? Jangka pendek, latihan 1 jam bersifat aerobik. Bukan weight training ya, aerobik, latihan kayak lari ataupun latihan kayak senam dan segala macam, itu meningkatkan dalam jangka pendek. Setelah latihan, antum langsung bisa lebih fokus dalam waktu 30 menit dalam sampai 2 jam berikutnya. Oke. Jadi minimal antum dapat ekstra fokus 30 menit, maksimal antum dapat ekstra fokus 2 jam. Oke. Dalam terus kemudian waktu 1 bulan kalau antum ulangin terus, itu dia bisa memperbaiki otak. Sel-sel otak tuh jadi bener. Rewiring lah ya. Rewiring. Ya. Jangka panjang lebih parah lagi. Nah, itu penelitiannya dia. Artinya menurutku sih mungkin kebanyakan orang itu karena nggak bergerak. Tapi Bukan mungkin karena Jadi bergerak. brain rot gitu ya. Bener, brain rot, bener. Tapi mungkin kuncinya di kata tadi itu mind body connection. Maksudnya gini loh. Banyak orang berpikir kayak orang pull up misalnya atau misalkan rowing misalnya. Dia cuma berpikir ini ada grip, harus dipegang, harus ditarik. Padahal kan kalau kita nggak fokus untuk mikir ini bakal lari untuk gerakin otot apa, itu kan juga nggak bakal jadi kan. Nah untuk bisa stay fokus mikirin otot itu terus yang harus kena, itu kan juga bukan hal yang sederhana loh. Itu level 2 menurutku. Ngelatih fokus itu. Ya, tapi itu level 2. Ada orang banyak nanya gini, Ustadz, itu kan susah ya, apa kita harus pakai PT misalnya? Kalau aku bilang gini, nikmati aja dulu. Cari sesuatu yang membuat kamu enjoy dulu. Kenapa? Karena kalau kamu salah gerakannya, yang kena paling otot yang lain. Paham kan sih maksudnya? Tapi pasti kena otot-otot juga kan. Contohnya saya kayak gini ya. Intinya nggak jelek, cuma ya nyebar aja ininya efeknya. Kita rowing nih misalnya ya. Kita nggak fokus pada otot back ya. Yang kena ini yang sakit nih. Tapi sama aja yang kena otot juga kan itu kan. Nah menurut itu sih. Jadi nyamanin dulu aja. Nyamanin dulu. Nanti ada step by stepnya bisa ditingkatin. Betul. Kardio juga ternyata sama. Mungkin yang orang bilang itu gerakan yang nggak ada dipakai otaknya, tapi apakah benar? Kan kadang kalau misalnya kita narik, ya udah narik aja nggak pakai otak gitu loh, nggak mikir. Karena aku lihat kayak ini ya, kuli panggul itu kayaknya nggak mikir dia kayaknya. Mikir gitu. Tapi badannya six pack. Iya makanya. Karena ngangkat-ngangkat terus aja kan. Mikirnya cari duit bro. Yang dapat badan six pack. Iya makanya. Jadi artinya tetap aja mind and body connection menurutku penting supaya itu lebih fokus. Karena memang ada penelitiannya memang seperti itu. Tapi yang menarik ada lagi penelitiannya seorang profesor di Brazil. Wah ini pasti namanya bagus nih. Kayaknya siapa Santos lah gitu. Gak tahu aku lupa namanya. Tapi dia bilang gini, ada resep untuk dapat mental health. Jadi resep untuk bisa terkena mental health, dia bilang lakukan ini maka kamu pasti terkena mental health. Dia bilang 1, tidur malam. Artinya tidur late sekitar jam 2 jam 3 pagi gitu kan ya. Nah coba kita bayangin ya, kita tidurnya jam 3 jam 2 jam 3 pagi. Yang kedua dia bilang bangunnya juga late. Sekitar jam 11 biasanya kalau orang sudah tidur sekitar bangun jam 11 tuh. Setelah bangun jam 11, kamu terus bangun gak usah ngapa-ngapain, nonton TV. Lalu kemudian ketika kamu lapar, pergi beli makannya, pesen, gak usah pergi jalan keluar. Gak usah kena matahari sama sekali. Gak usah ada yang diajak ngobrol. Sampai terus jam 3 sore, lalu kemudian kamu makan lagi. Setelah kamu makan, kamu nonton lagi. Lalu kemudian sampai terus kamu tidur lagi. Dia bilang 5 hari kamu kena mental health. Itu easy dopamin semua tuh ya? Bukan hanya easy dopamin, tapi otaknya brain rot. Iya. Artinya otaknya kacau, mental healthnya kacau, artinya hidup dia jadi kacau. Maka dia bilang kalau kamu mau tahan daripada mental health, pergi keluar, kena sinar matahari, sapa orang, lalu kemudian jalan-jalan pagi, lihat matahari terbit, itu semua sudah selesai. Kurang 1. Apa? Masuk ice bath. Nah, itu dia. Aku kemarin udah mau. Aku diajak, aku ngeliat
salahnya dia ngasih foto Hawariun. Nah itu, Hawariun masuk ice bath terus dia cerita keluar tangannya langsung begini nih. Ini kalau jalan dia bagus nih, tangannya udah begini nih, nggak balik lagi nih. Jadi gini ya. Di antara kita yang paling tahan tuh Hawariun. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia aja udah gitu, kita kayaknya keluarnya bukan begini kita. Buat yang nggak tahu itu kayak bak gitu diisi air dan es batu pada khususnya ya. Nah, itu sebenarnya tempat si ice bathnya itu udah nahan dingin. Jadi udah sekitar 7 derajat. Nah, tapi 7 derajat. Sekitar 7 derajat. Nah, tapi kadang-kadang karena di atasnya itu kaca di tempat saya ice bath. Jadi harus ditambahin es lagi supaya bisa jadi 5 derajat. Antum udah berapa lama kayak gitu? Udah lumayan lama sih. Itu buat glowing ya? Enggak, itu lebih ke ini sih. Jadi itu virus, bisa keluar dopamin, matiin virus. Sitokin, ya gitu-gitulah. Oh gitu? Iya, itu bisa nge-boost mental health juga. Gimana? Jadi pengen aku. Jadi ada satu orang. Tapi ada yang mati nggak, Mas? Belum di depan saya belum pernah lihat sih. Gimana kalau next episode kita cemplungin Ustadz ke es bath? Nah, yang setuju di kolom komentar. Bukan harusnya next episode kita semua podcast sambil merendam di ice bath. Nah, itu. Masya Allah. Aku bayangin sih, insya Allah surga lebih dekat. Iya. Antum tau nggak, Mas, di neraka itu ada siksaan yang lebih parah daripada siksaan api. Neraka dingin ya? Iya. Nah itu kita bisa inilah kebayang lah. Berapa -7, Mas? Enggak, 7 derajat. Oh 7 derajat. -7 mah mati ya. Ini nanti kalau sama malaikat ini kamu masuk neraka ini udah sering. Jangan ke surga. Jangan main-main lo. Tapi ngomongin otot tadi ya, waktu itu Arnold Schwarzenegger di film Pumping Iron dia pernah bilang kayak gini. Dia pernah ditanya sama salah satu teman gymnya dia di satu gymnya mereka. Kok lu bisa dengan reps yang lebih rendah? Gua di sini sampai berjam-jam tapi kok nggak bisa se-define lu. Iya. Gitu. Dia bilang katanya lu kalau misalnya ngangkat jangan cuma ngangkat aja, lu harus pikirin. Itu misalnya bicepnya lu harus ada mind body connection itu. Ketika dia lagi menegang gimana gitu. Iya. Kayak eksentriknya dipikirin, pas naik juga dipikirin. Nah itu ya belum kita bisa lihat lah. juga diatur. Iya kita bisa lihat lah akhirnya badannya si Arnold bisa lebih bagus daripada yang lain kan. Iya, lebih bagus dia bilang sih kayak gitu. Iya, daripada kuli panggul yang tidak memikirkan itu. Iya, berarti menurutku gini ya. Dan satu lagi, aku ngerti sih, tapi after all aku ngerti, Mas. Kenapa? Karena gini, terus terang aku barusan nge-gym setahun terakhir ini karena memang aku sudah terpaksa. Aku udah menua lah ibaratnya. Aku udah gak punya pilihan selain daripada weight training kan itu kan ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sebelum aku mulai weight training, kenapa gak mulai dari lebih muda? Jawabannya sama, Mas. Aku bilang aku gak punya waktu. Aku bilang itu cuma dilakukan oleh orang-orang iseng. Jadi aku juga ada gitunya juga gitu maksudnya. Jadi ngapain aku ikut weight training? Emang aku mau jadi apa, bodybuilder dan segala macam? Bagiku gak perlu, laki-laki bukan itu yang ditunjukkan ataupun yang penting tuh otak dan ternyata aku jadi ngerti itu semua adalah pembenaran sih menurutku. Excuse lah ya. Excuse. Dan aku akhirnya baru sadar ketika badanku maksa untuk itu. Nah, kenapa orang-orang bilang yang lucu, Mas? Tahu nggak, Mas? Ada orang yang ketika kita bilang ya, kita lagi mulai weight training, kita lagi pergi ke fitness, ke gym. Dia bilang gini, Rasul emang lu nge-gym? Nah itu orang-orang yang pengen aku ambil sendal terus aku tabok. Kenapa? Karena gini, Rasul memang gak perlu nge-gym gitu kan ya. Karena di zamannya dia sudah berat hidup kali ya. Sudah berat bener. Artinya coba naik kuda, Mas pernah naik kuda gak, Mas? Pernah, capek. Wah, capek kan, Mas? Capek. Kaki dari capek. ujung kaki sampai ujung kepala itu. Iya, pas turun nanti merasanya gimana, Mas? Ya, lutut. Dan jalan kita gak bisa benar kan, Mas? Aku mandi, Mas, sakit banget, Mas. Ya Allah, Mas. Punggung tuh pasti sakit semua tuh kan punggung. Punggung ini, Mas, untuk abduction kan, untuk jepit kan segala macam kan. Coba Mas bayangin, Mas. Aku tuh mikir gini ya. Coba Mas bayangin, Mas. Dulu ketika perang Tabuk itu kan jalannya ratusan kilometer, Mas. Dan yang punya kuda tuh paling cuma berapa persen daripada pasukan. Jadi mereka gantian naiknya, Mas. Jadi kalau nggak salah 18 orang itu satu kuda atau satu unta. Jadi bayangin ya, satu orang jalan sekilo, ganti lagi, orang jalan sekilo lagi, sementara yang lain jalan. Karena mereka melihat bahwa kuda itu adalah metode transportasi yang memudahkan mereka untuk daripada jalan. Ya. Pertanyaanku sederhana, Mas. 5 kilo, Mas. Antum milih naik kuda atau jalan kaki, Mas? Mending naik kuda lah. Lebih capek naik kuda atau jalan kaki, Mas? Mungkin lebih capek naik kuda, tapi lebih cepat. Lebih cepat naik kuda. Iya. Nah itu yang aku pikirin, Mas. Kalau aku hidup di zaman dulu, Mas, kayaknya aku bilang aku jalan kaki aja deh. Karena kalau aku naik kuda sampai sana gak bisa perang aku, Mas.
Artinya sesuatu yang sekarang ini kita bilang bikin kita lebih capek, zaman dulu itu orang bilang itu memudahkan gitu. Iya. Berarti kan ada yang nggak beres kan? Berarti kita nggak normal kan? Di zaman Rasulullah memang semua fisiknya tuh diuji. Dan jangan lupa Rasulullah memang tidak fitness, tapi perut Rasulullah seperti batu bata bersusun. Berarti sit up terus. Berarti Rasulullah badannya core-nya jadi. Iya, betul. Entah itu sit up, entah itu misalnya apa hanging gitu kan ya. Ataukah misalnya apa plank gitu kan ya. Nah kita sekarang harus perlu itu karena kita nggak normal. Di zaman Rasul perutnya batu bata bersusun. Tapi memang nggak ada hadis yang bilang Rasulullah tuh melakukan suatu kegiatan berolahraga gitu, emang nggak ada? Ada. Rasulullah bergulat. Rasulullah itu juga berkuda. Rasulullah memanah dan menganjurkan berenang. Kalau hadis Rasul berenang aku belum pernah tahu. Tapi kalau yang lain iya Rasul melakukan itu. Nah artinya ini adalah sesuatu yang kita pikir Rasulullah sangat fisikal. By the way mas, antum tahu panah Arab mas? Tahu. Panah Arab itu beda dengan panah Persia adalah daya lentingnya itu hampir nggak ada. Keras itu kayunya keras, tuh mas. Sangat keras. Jadi nariknya tuh kalau sekarang antum berapa panah terakhir? 42 lbs. Berarti sekitar 21 kilo lah ya kira-kira ya. Aku 28 aku. Semakin menua berkurang aku. Saya pernah nyobain yang di Mongolia juga berat banget tuh. Waduh. Itu jelas mas. Jangan. Karena itu lebih pendek dan dia dipakai di atas kuda mas. Iya. Jadi dia ditariknya dikit tapi melentingnya parah mas. Iya. Nah, tuh aku khawatir pas dilepas kita yang terbang. Nah iya. Panahnya Rasulullah itu mas, itu kalau di LBS kan sekarang sekitar 80-an. Wow, 40 kilo berarti ya. Antum bisa kebayang ya. Antum pernah narik panah? Kalau yang kita ketika belajar panah ya, itu kalau nariknya bukan pakai belikat mas, bukan pakai otot back, itu nggak mungkin ketarik mas. Kalau cuma pakai ini doang, bicep doang, itu nggak akan ketarik. Berarti kita bisa kebayang orang-orang normal di zaman itu tarikannya 40 kilo. Wow. Sesuatu yang bagi kita sekarang mustahil. Iya. Itu padahal normal. Ada panah yang lain lagi yang 120. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu siapa yang megang tuh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hamzah bin Abdul Muthalib. Gede kali itu. Itu badannya gede. 120 lbs berarti 60 kilo mas. Wow. Salah satu sahabat yang punya 3 doa yang Allah kabulin, salah satunya panahnya nggak pernah meleset. Tapi kalau misalnya Legolas dia. Berarti dipikir-pikir zaman dulu tuh functional training bukan nge-gym berarti. Benar. Nah itu. Functional training dan langsung fungsionalnya karena mereka perang. Nah, Rasulullah berapa kali perang? Betul. 10 tahun di karena Madinah. mereka tidak perlu lagi fitness karena hidup mereka sendiri sudah fitness. Sudah training ya, udah functional training. Nah, kita tuh nggak normal. Iya. Makanya kalau sudah nggak normal, terus kita nggak mau training, mohon maaf nih, aku cuma mau ngasih tahu aja, bisa jadi di umur 40 kamu baru bisa terus kemudian makan ucapanmu sendiri kayak aku makan ucapanku sendiri gitu maksudnya. Aku bilang aku nggak ada waktu, aku harus sekarang terpaksa untuk pergi ke gym. Bukan terpaksa sih, aku harus pergi ke gym. Yang kedua, aku bilang bahwasanya itu kan cuma yang penting kan kita tuh dalamnya bukan luarnya. Ternyata tetap dalamnya tidak menyelamatkan aku daripada badanku kan itu kan ya. Tapi kenapa harus nge-gym? Kan maksudnya alat-alat kan juga bisa kita ambil dumbbell. Iya. Kita beli di rumah. Betul. Gitu. Latihan sendiri aja di rumah. Tepat sekali. Jawabannya sederhana. Jadi gini ya. Kenapa harus pergi ke gymnya ya? Karena di rumah itu kita kebanyakan alasan. Contoh ya di rumah ya. Di rumah itu kita sudah punya habits. Dan kalau kita belajar teori habits itu sudah terbentuk dan sulit banget di break. Artinya contoh ya, kalau udah di rumah kita udah tahu tuh. Kita pasti kalau sudah di kamar nih kecenderungan keranjang tuh 80% mas. Rebahan terus. Kalau kita terus kemudian di rumah kita mikir nanti aja itu banyak. Walaupun sudah ada alatnya. Aku ada dumbbell di rumah. Iya. Cuma kalau pas aku pakai, entahlah aku pakainya sesukanya aja. Tapi kalau sudah ke gym ini sudah disetting. Mulai dari terus kemudian ada musiknya, lalu kemudian ini kita matiin musiknya karena kita lagi ngobrol nih. Iya. Mulai lagi kemudian terus ada alat-alat yang lengkap. Intinya kalau kita sudah datang kita akan sampai habis. Dan ada teman yang bisa ada teman yang bisa dibully juga. Dibully itu penting sih. Itu paling seru emang. Iya. Untuk laki-laki senang berkompetisi. Iya betul. Katanya abis nih dia mau berkompetisi sama Mas. Enggak. Apa kita tandem bench press? Nah itu. Mas Indra nantang antum. Aku bisa jadi juri. Enggak. Sama antum. Aku baru lihat ada kecekek di sini. Gym fail. Compilation. Itu langsung pusing tuh. Tapi bagi antum apa Mas? Kalau katanya Deddy Corbuzier nih ya, dia bilang bullshit lah kalau semua laki-laki bilang mau sehat. Yang paling penting itu badan.
Aku bilang dalam hati, aku seneng sih badanku bagus, cuman aku nggak ada pilihan gitu maksudnya, karena pinggangku berteriak gitu maksudnya. Iya. Dan kalau aku nggak latihan seminggu aja, itu pinggangku sakit loh mas. Balik lagi, iya. Karena ototnya kan kayak nggak dilatih lagi. Kalau antum apa mas yang antum cari? Kayaknya kalau misalnya kita mengutamakan function dulu, look sama sehat pasti bakal ikutan sih. Oke, berarti kalau antum fungsinya dulu ya. Soalnya nggak pengen juga kayak misalnya kayak orang yang badannya kayak yang gede banget, kayak bodybuilder gitu tapi ya. Tapi isinya kayak steroid semua, isinya berarti antum semua kan lama-lama juga natural. Kalau misalnya semuanya isinya badannya chemical juga kan nggak sehat juga kan. Kan kita banyak yang ngelihat kayak bodybuilder yang tiba-tiba serangan jantung atau sakit livernya kenapa ya, gak mau juga katanya juga gitu ini mas bermasalah dengan alat-alat keturunan mas. Iya betul, itu paling bahaya sebenarnya. Apa tuh turunannya contohnya? X per Y sama dengan DY per DX turunan. Mungkin kalau saya karena suka main basket dan masih main basket yang kompetitif, saya lebih mengutamakan function. Function, tapi kalau menurut saya function pasti comes with the health and the looks juga. Betul. Gak mungkin kan kalau misalnya kita badannya kuat tapi bentuknya kayak balon gitu. Benar juga kan. Jadi itu tidak function, itu kayak cuma estetik doang ya. Aku sepakat sih. Makanya aku belajar yang kayak kemana pliometrik ya. Pliometrik ya, plio. Yang untuk lutut itu ya. Untuk ini, untuk apa? Kecepatan. Itu aku ngelihatnya udah sakit loh mas, serius mas. Ngelihatnya sakit aku mas. Tapi katanya ya, kalau misalnya orang di atas umur berapa tahun lupa, itu masih bisa lompat ke meja dan turun lagi dengan sendirinya. Itu berarti dia sampai umur 60-an itu akan bisa jalan terus tanpa bungkuk dan tanpa dibantu lah. Berani? Insya Allah. Meja 90 cm loh. 90 cm ya. Artinya kalau antum bisa lompat naik meja, antum sampai berapa tahun berikutnya? Lupa tuh. Kayak pokoknya sampai ke 60-an tahun gitu 60-an tahun antum masih bisa untuk bisa selamat. Tapi kalau antum tidak bisa tadi, antum kemungkinan besar mati saat itu. Kebayang gak sih maksudnya antum loncat terus kemudian nggak sampai terus lutut duluan yang ke bawah. Itulah makanya. Tapi problem kita tuh kan berarti sebenarnya kan hidup kita yang udah tidak secara tidak fitrah normal menunjang kebutuhan misalkan masa otot atau kebutuhan perkembangan otot kita kan. Karena bisa jadi kan ada juga orang yang memang kok sehari-harinya udah ngangkat-ngangkat nih, udah segala rupa gitu. Betul. Tentu kebutuhannya kan berbeda dengan yang setiap hari ngantor, duduk di kursi dan seterusnya. Itu lebih perlu weight training. Artinya itu menjawab kenapa zaman dulu Rasul nggak butuh nge-gym. Betul. Sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Satu lagi, ini penting banget. Why gym ini kita berjudul ladies friendly gym. Kenapa tau nggak mas? Karena aku secara pribadi, ini mungkin antum belum melihat masalahnya ya. Tapi kalau aku sebagai seorang pendakwah, aku melihat gini mas. Cewek-cewek yang berdakwah ini mas, kalau dia sudah merasa bahwasannya dia itu kayak sudah dakwah, dia sudah kayak apa ya, sudah kayak berusaha untuk menyebarkan agama Allah, agama gitu ya. Dia jadi nggak peduli badan. Oke. Padahal kita sebagai laki-laki tentu saja menyukai. Itu normalnya. Apa yang normal? Yaitu menyukai perempuan yang seperti. Seperti apa? Itu dilanjutin mas, kita main sambung kata ini barusan. Iya. Seperti bidadari. Kayak pernah ketemu aja. Bahaya saya nih. pernah ketemu. Saya punya bidadari yang selalu stay di rumah. Istri saya. Aduh. Tolong ya. Ya kita panggilkan. Tapi ya istri seperti bidadari. Ya. Nah berarti speknya itu maksudku tuh mas. Artinya seorang perempuan itu harusnya memang dia menjaga. Sampai-sampai aku tuh ngasih kayak contoh yang agak ekstrim sih mas. Aku ngasih contoh begini mas. Aku lagi nih, mohon maaf nih mas ya. Contoh ya. Maksudnya mohon maafnya ke kamera ya. Mohon maaf ya sekali lagi, ini agak kasar sih. Antum tahu pelacur kan? Itu kan nyari duit mas. Nah kalau misalnya orang dagang misalnya buah, berarti kan modalnya kan buah-buahan mas. Lah kalau pelacur modalnya adalah buah-buahan, bukan sayur-sayuran. Sayur yang mana? Ada macam-macam sayur di situ. Iya, modalnya kan berarti badannya mas. Nah, untuk supaya laku kan dia kan contoh misalnya kayak lu mau pilih yang mana nih? Ya kan orang kan pasti pilih speknya menurut dia oke kan. Nah, berarti kan dia harus nge-gym kan ya. Harus kemudian pergi ke kecantikan, harus ngerawat muka dan segala macam. Itu untuk mendapatkan apa mas? Untuk mendapatkan akhiratnya yang buruk. Ini ada orang cewek, istri orang sah nih misalnya ya. Lalu kemudian dia tuh mau mendapatkan surga.
Lah enaknya jadi istri yang sama suaminya baik kan gitu Mas ya. Iya. Siapa yang terus kemudian suaminya ridho sama dia, pilih pintu surga mana aja kan ya. Boleh diulang lagi? Wah, jadi gini. Oke. Iya. Biar lebih. Jadi kalau khusus ada kata-kata ya. Iya, ada seorang istri kata Rasulullah yang meninggal dalam keadaan diridhoi sama suaminya, itu pintu surga langsung ditunjuk mana, buka langsung sama Allah. Guys. Luar biasa kan? Mau lewat mana? Nah, lewat menyenangkan suami. Sementara suami senangnya sayur-sayuran. Yang spek bidadari. Tapi kalau ada perkataan gini, kenapa nggak jarang muncul di Instagram atau ini istri ya kadang-kadang? Itulah Mas, karena kita bakal dibully Mas. Gitu. Karena kita dianggap sebagai seorang patriarki yang menuntut wanita Mas. Okay. Tapi aku pikir itu aku juga sampein sih. Karena kenapa? Aku bilang lah, kadang-kadang cara termudah untuk menyenangkan laki-laki ya laki-laki mana sih? Namanya laki-laki pasti mata lah. Iya. Ya kan ya? Artinya memiliki tubuh yang ideal itu adalah bagian daripada kesenangan laki-laki. Memiliki istri dengan tubuh yang ideal dalam tanda kutip. Tapi kebanyakan orang-orang, mohon maaf, yang perempuan-perempuan nih yang sudah nikah itu kebanyakan nggak peduli dengan badannya. Nah makanya kita memberikan satu tempat yang mereka supaya kayak nggak punya alasan gitu loh Mas. Iya. Wah nggak mau pergi ke gym, nanti ada cowok-cowok yang ngeliatin aku. Emang kamu mau aku diliatin sama orang? Di gym nggak ada yang ngeliatin. Itu dia, langsung barcode keluarkan. masuknya kayak iya. Mantap. Itu namanya menjual hadis-hadis Allah, Rasulullah. Enggak, maksudnya gini. Tapi ini beneran, karena aku benar-benar concern. Yang kedua, kalau kita bicara tentang penurunan massa otot, perempuan itu turunnya lebih banyak daripada laki-laki dalam usia yang sama. Artinya perempuan lebih perlu training daripada laki-laki. Iya. Artinya kalau sama-sama nggak ngapa-ngapain nih orang dua nih, perempuan akan jauh lebih parah seiring waktu dia bertambah dewasa ya. Iya. Dan aku minta istriku latihan sih. Aku minta istriku nge-gym, minta istriku terus kemudian ikut kegiatan-kegiatan kesehatan. Dan yang paling penting lagi, kalau memang kita nggak mau lakuin untuk diri kita sendiri, lakuin untuk anak-anak. Ya. Betul. Karena anak-anak kita kan perlu kita kan nggak seru misalnya kalau misalnya Pak nanti sudah dia umur 15, Pak tolong ambilin ini misalnya, lah kitanya sudah rentah. Itu dia. Gitu. Antum umur berapa sekarang? Saya 33. Isa umur berapa? Isa umur 3 tahun, 3,5 tahun. Nah, berarti antum umur 40 nanti, Isa udah belasan tahun kan itu. Iya, kan? 10 tahun. Dan harus tetap terlihat ini kan, terlihat fit. Iya. Dan ada satu lagi yang aku bersyukur banget aku ikut weight training. Ada satu pedofil diwawancara. Jadi child predator di Amerika, dia sudah berapa korbannya itu? Udah puluhan korban kalau atau ratusan. Dia diwawancara, Mas. Kemarin ditampilin sama siapa? Oh, Deddy Corbuzier yang nampilin. Jadi aku baca beritanya, Deddy Corbuzier nampilin videonya. Dia diwawancara. Bagaimana kamu memilih kriteria untuk mangsa kamu? Tahu nggak dia bilang apa, Mas? Aku ngelihat bapaknya. Bapaknya mengancam aku atau tidak. Jadi aku melihat bapaknya sebagai ancaman atau tidak. Kalau aku melihat bapaknya sebagai ancaman, aku tidak akan nyari anak itu. Dari situ Mas aku ngeliat itu, aku bilang aku bakal jadi ancaman orang-orang kayak gini. Jadi sense banget sih tapi. Betul. Badan kita kan jadi kayak mengancam gitu Mas. Iya. Mau ngerjain anaknya, bapaknya keker nih. Nah. Jadi walaupun sebenarnya kayak nggak tahu nih bisa ngalahin dia apa enggak, cuma yang penting fisiknya gede dulu. Betul. Jadi nakutin orang ya kan. Benar. Jadi dari segi spek udah menang dulu. Iya udah menang dulu. Itu aku bilang aku mau jadi ancaman buat orang-orang. Apalagi anakku kan cewek kan. Anakku cewek ada, cowok ada. Aku kan jadi ayah yang mengancam. Oke. Itu penting. Bagus. Sekarang sudah berapa persentase perkembangan otot dari yang diharapkan dengan yang progres? Tapi udah kelihatan gedean sih. Nah itu yang aku khawatir. Orang ngeliat aku diancam aku kayaknya. Terancam akunya. Bukan akunya mengancam orang. Nggak, tapi kalau aku terus terang sih. Aku terus terang. Alhamdulillah ya. Ketika aku sudah mulai fitness, pinggangku hilang. Masalahnya luar biasa. Bukan masalahnya. Dan itu yang aku cari. Emang sebelumnya kenapa pinggang? Sakit banget. Ngapain? Aku kan kalau kayak duduk gini nih ya, misalnya duduk kan jarang berdiri jarang duduk. Nah, jadi di sini nih agak sakit. Tight begitu ya. Iya. Aku pernah ngisi Mas, nggak bisa berdiri Mas. Pas udah berdiri, aku terus pegangan supaya aku nggak jatuh. Karena ini kayak hilang koneksinya itu loh maksudnya. Nah itu aku nggak mau gitu lagi sih. Maka aku akhirnya weight training. Luar biasa. Tapi terkait Ustadz tadi ya yang tentang cewek ya. Ini seriously ini bukan for the sake of promosi ya, tapi ini marketing lah. Ya, marketing aja nih. Jadi aku ngelihat memang ngajakin perempuan nge-gym itu lebih sulit daripada laki-laki.
Ini kenapa? Dalam perspektif kacamata orang yang punya gym. Oke. Ya, aku ngelihat kalau cowok itu kalau udah bayar nih, itu kalau bisa setiap hari datang. Nggak merugi lah ya. Nggak merugi. Gitu. Nah, kalau cewek nih itu seminggu 2 kali syukur. Gitu. Dan dia itu harus banyak sekali kayak apa ya, jeratannya. Ya, misalkan bikin kelas gitu. Misalkan makanya kita di YGym punya kayak program PT itu kan personal trainer. Tapi kita bikin PT duo. Jadi bisa berdua. Cuma gitu. Berdua. Iya, karena kalau cuma sendirian itu ada aja orang ngambil nih PT 10 kali nih, datang 2 kali udah. Tapi antum pernah nggak lihat si cewek-cewek kalau udah ngumpul di alat? Kenapa? Gak kelar-kelar. Loh. Ya, itu yang udah jadi. Nah, ini menuju ke situ. Nah, jadi kalau menuju ke situ itu tuh kayak butuh pancingannya tuh banyak banget. Nah, itulah kenapa mungkin kita butuh membuat ekosistem yang lebih menyamankan perempuan. Circle. Nah, itu pentingnya. Artinya ini enggak, karena kan kalau ngomong YGym kan cuma di Bogor nih. Ini buat siapa aja yang nonton di sini dan perempuan yang pengen olahraga, itu circle untuk menjebak kita olahraga itu penting banget. Karena nggak cuma butuh tempatnya, karena mereka tuh banyak kan yang kuat bayar banyak, tapi nggak datang habis itu. Gitu. Dan ya kalau kayak gitu kan kita seneng ya, yang punya gym ya. Parah nih. Tapi nggak usah gitu, istri saya juga gitu tuh. Oh gitu. Dia sukanya kayak yang modelan pilates, yoga gitu. Tapi kalau misalnya gym, ya on and off gitu lah. Karena berat kan. Iya. Ini daya tahan menahan rasa sakit ya, karena kan ngedom itu kan nggak enak banget ya. Dan banyak sekali yang nyerah karena itu. Aduh. Tapi kayaknya lifestyle juga deh. Soalnya saya ngelihat banyak wanita-wanita di Amerika. Benar. Mereka tuh antusias banget dengan weight training gitu. Nah, ekosistemnya udah jadi mungkin. Gitu loh. Iya sih. Aku pernah baca katanya kalau di Western itu sudah 7% penduduk itu 7 atau 30% penduduk itu pergi ke gym. Indonesia kayaknya mungkin 1% enggak kayaknya ya. Waduh. Karena dianggap belum jadi lifestyle, belum apa ya, belum kayak dianggap perlu gitu kali ya. Itu artinya marketnya masih terbuka luas. Iya, betul. Sebagai pengusaha gym ya. Kacamata luar biasa ya. Buka branch kedua abis nih. Nah, tergantung ada investor atau tidak. Nah, untuk itu silahkan kasih tahu di kolom komentar. Daerah mana yang belum ada? Nah, kalau kita mau tahu-tahu gitu di mana ya? Gayanya bagus ya. Aduh. Gimana? Beneran ini serius? Beneran. Serius. Mau tahu, kalau misalnya mau tahu tentang YGym di mana nih? Aku nih sama Ustadz ya bikin gym kan. Ini karena ada satu orang baik. Yang ngebuka pikiran kita tentang dunia gym dan ngajarin semuanya. Pak Jody. Iya, Pak Jody yang punya X Gym, yang punya warung Stick and Shake dan seterusnya. Nah, di titik itu aku ngerasa hal yang sama juga pasti akan aku lakukan. Jangankan ngomongin orang mau invest, cuma mau belajar aja, ayo sini. Maksudnya, iya karena udah kayak bagus banget badannya nih Pak, mau belajar nih Pak. Aku itu sibuk ngurusin gym, bukan nge-gym. Makanya begini. Iya, bisa dipahami sih. Makanya kalau mau tahu cara bikin gym atau misal bukan cara bikin gym ya, lebih kepada dunianya kayak apa, hal-hal yang akan dihadapi kayak apa, aku sharing dan vice versa. Aku juga butuh banyak masukan. Bisa dilihat di ygym.id. ygym.id, insya Allah ada banyak info di situ. Kontaknya nanti tanya Jimin aja. Kita Jimin. Ini admin gym kita tuh ganteng banget, namanya Jimin. BTS ya. Luar biasa ya. Ada pesan-pesan terakhir Mas mungkin yang mau dibagi ke pemirsa tentang selama ini sudah weight training dari umur 14 tahun nonton Mas ya. Luar biasa. Mungkin malah lebih early, tapi yang bener-bener kayak fokusnya itu 14. Mas sorry, aku penasaran serius karena banyak banget orang tuh dulu berpikir kalau anak kecil nge-gym nanti kontet. Nggak tinggi katanya. Iya, nanti menghambat pertumbuhan. Nah itu saya nggak tahu. Cuma kalau misalnya di luar udah banyak yang dari kecil nge-gym sih. Walaupun nge-gym itu bukan yang kayak berat-berat banget ya. Cuma kayak udah body weight, udah pull up, udah squat jam, udah banyak gerakan atletik. Mungkin kalau misalnya saya nggak nge-gym mungkin bisa lebih tinggi mungkin. Nggak tahu juga. Aku dapat penelitian bahwasanya tidak dipengaruhi oleh gym. Justru nge-gym itu membantu hormon-hormon tuh untuk lebih bagus. Cuma masalahnya adalah cedera. Kalau nggak disupervise dengan bagus. Nah, tapi kalau ini tinggi itu sebenarnya gen yang paling ini. Epigenetiknya itu dengan lingkungan, misalnya dengan makanan dan segala macam. Contoh misalnya ada teori begini, semakin ke utara itu semakin orang tinggi-tinggi. Skandinavia tuh Mas, raksasa-raksasa tuh semakin ke Katulistiwa Mas, itu semakin pendek-pendek. Jawabannya sederhana, karena orang-orang di tempat-tempat yang utara, semakin utara itu mereka tidak mendapatkan kecuali daging. Makanya protein terus. Jadi itu membantu banget epigenetik kan ya, untuk genetiknya agar agar jadinya bagus gitu, maksimal. Tapi kita di
di Indonesia, mohon maaf banget nih. Kemarin kita dapat 2,5 kilo per tahun per keluarga. Itu makan daging. 2,5 kilo bro. Padahal kemarin kita bagi daging kurbannya 1,5 kilo mas. Ada yang 2 kilo kita bagi mas. Itu bisa berarti 7 bulan berarti buat keluarga itu. Nah itu dia mas. Artinya Indonesia tuh memang jarang mengkonsumsi protein yang bagus gitu maksudnya. Tapi kan ada tempe jauh banget. Tempe sama daging kan jauh banget gitu proteinnya. Nah itu salah satu teori. Tapi menurutku sih makanya anak-anakku ketika begitu sudah SMP kita bisa lihat dia sudah tanggung jawab. Begitu SMP kita lihat dia sudah kayak lebih bisa menjaga badannya dari cedera. Kita suruh weight training. Iya. Supaya dia tadi kalau memang gennya bagus dia bisa berkembang bagus. Atau mungkin ini terakhir do and don'ts menurut Mas Indra. Kalau orang udah pengen nge-gym nih, apa yang harus disiapin dan apa yang nggak boleh dilakuin. Wah, buat newbie banget. Nggak bayar itu nggak boleh. Wah itu paling bahaya itu kalau nggak bayar. Nggak ada duit. Kayaknya kalau menurut saya tuh kayak coba break the routinity dulu. Oke. Iya, at least 2 bulan 40 hari bener-bener coba ngelakuin sesuatu yang bener-bener serius di gymnya gitu loh. Dan paling penting ada programnya sih. Karena kalau misalnya nggak ada programnya, bener. Jadi kadang-kadang kayak udah kayak ayam nggak ada kepalanya, bingung udah di gym ngapain. Ayam nggak ada kepalanya. Iya, kan bingung kan. Ngeri dong mas. Banyak banget tuh di pasar tuh. Itu sih kayak ada programnya. Coba mungkin kontak PT atau bareng teman. Cara break the routinity gimana mas? Ya paksain lah. Paksain. Nah, 40 hari. 40 hari. 40 hari paksain. Ada doanya nggak saat buat maksain itu saat? Allahumma paksain. Oke. Itu sangat terkenal tuh. Allahumma paksain. Iya. Iya. Tapi benar sih habits itu akan reform dalam waktu deform ataupun reform dalam waktu 21 sampai 40 hari. Oke. Yang paling kecil, yang paling bentar itu 21 hari. Yang paling 40 sudah lumayan mature. Oke. Gitu. Itu benar. Oke, jadi tadi break the routinity, terus cari program yang cari program. Iya. By the way di sini ada program. Apa? Aku tuh dulu ngerasa kalau aku diskon. Bukan, itu mah pasti ada di semua gym. Aku ngerasa dulu kalau aku nge-PT, aku tuh kayak malah justru ditanya, "Mas mau ngapain?" Lah, kenapa gue yang ditanya gitu. Nah, dari situlah kemudian kemarin kita ngeracik ada head coach di sini untuk ngeracik ada 4 program di sini. Oh, dia langsung ngeliat orang kayak kamu perlu yang ini. Kayaknya kamu cocoknya ke sini. Itu ada. Jadi ada fitness one on one untuk yang baru pertama kali, ada yang program untuk khusus bodybuilding, ada yang nurunin massa lemak atau otot gitu ya. Nurunin otot, nurunin lemak atau nurunin berat badan. Nah, yang satu lagi untuk unlock skill. Jadi banyak orang yang skill apa nih? Skill keluar bola api atau apa gitu? Lebih kepada ini aja, merubah konstitusi. Enggak gitu dong. Skillnya adalah misalkan contohnya, even orang push up aja. Aku tuh baru banget bisa push up itu berapa tahun terakhir. Yang katanya tuh mau lomba sama Indra. Enggak gitu. Piston style push up. Piston gitu. Enggak, karena ternyata aku tuh baru sadar push up aja itu bukan soalan tangan kuat dorong atau enggak, tapi ternyata bagaimana seluruh itu terkoneksi sampai ke core-nya. Dulu aku nggak mikir gitu mas. Aku jadi dorong pakai tangan mulu. Ya kan badan begini ya, ternyata perutnya dikencengin. Apa? Perut. Core-nya. Jadi core-nya harus dikencengin. Jadi badan tuh harus dibikin kayak papan. Itu tuh nggak pernah kepikiran. Nanti coba ya. Tes ya. Nanti coba lihat Indra bener gak yang antum ngomong tuh. Insya Allah sih salah. Ya gitu ya. Jadi insya Allah kalau teman-teman ngerasa program ini main yuk atau sehat yuk ini penting buat teman-teman, kasih tahu kita mau bahas apa aja dan ganti program orang nih. Iya bagus ya. Sehat yuk gitu. Bagus loh. Kita bisa ngundang-undang Aderai loh. Bagus. Gimana kalau ini Dian Sastro? Apa hubungannya? Dia kan nge-gym kan? Ya kalau gitu semua orang juga nge-gym lah. Iya. Nanti kita tanya orang-orang. Kalau ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, kasih tahu kira-kira bagusnya besok di develop dengan program-program atau pembahasan seperti apa. Gitu. Dan juga nanti kita bisa main-main ke channelnya Mas Indra. Nah teman-teman bisa lihat ke sana. Udah pasti follow sih kayaknya. Dia kalau di channelnya sendiri dia kebapaan banget loh. Oh iya. Memang bapak-bapak. Iya memang bapak-bapak 2 anak dia. Iya. Makanya dia di sini aja kayak masih ini bukan kayak masih jomblo. Kenapa antum bisa ngelihat orang itu kayak masih jomblo? Enggak, dia pas podcast sama aku di channelnya dia pakainya baju koko gitu. Jadi kayak bapak-bapak dia. Enggak, bukan. Soalnya waktu itu tadinya udah mau pakai baju biasa. Niki bilang kayak gini,
Lu mau ketemu Ustadz masa pakai bajunya kayak gitu? Padahal aku pakai bajunya batik gitu. Batik ya. Ya main-main ke NWIP ya untuk ngecek program-program banyak di sana. Itu fokus ke parenting ya atau apa? Ada fokusnya tertentu? Macam-macam lah. Macam-macam ya. Ada Ustadz juga sering diundang di NWIP. Kalian bisa belajar banyak di sana. Betul. Gitu. Itu aja mungkin hari ini. Thank you banget. Sampai ketemu di program Mas Indra. Kesehatan berikutnya. Terima kasih. Makasih banyak Mas. Kita habisin nge-gym ya. Ayo, lu kan katanya kan mau challenge Ustadz, mau adu ini ice bath yuk, gas. Gimana kalau Hasbi menggantikan aku? Yang nyerang duluan kalah. Targetku di atas Wimar. Ayo. Siapa turun duluan nih? Saya turun duluan ya. Usah naik, usah turun. Yuk. Berapa gue dapat? 20 doang. 30. Banyak amat. 30. Ayo lo coba lo berapa lo? Aku itu aja yang megang ini. Yang megang ini aku bisa sendiri. Cuma ketendalnya dua-dua doang. Aku pengen lanjut sih, cuma takut tangan gue gak bisa nyetir nih. Parah, lu berapa Mas? 50? Apa? Enggak kan? Kita sama semua. Ya, maksudnya kalau lu berapa maksimalnya? 50 bisa. Sadis. Nih. Mantap. Jalan bener bolak-balik. Ayo. Gak bisa turun lagi nih. Farmer scary. Ternyata jadi petani itu scary ya. Balikin dulu. Farmer scary. Ternyata kita harus menghormati para petani-petani kita. Dengan tidak membeli produk-produk dari. Ayo kok coba kok. Farmer scary heart rate naik kan? Naik. Aku tadi main Free Fire juga naik heart rate gue. Apalagi pas ditembak. Bikin tanganku kayak kosong banget ya. Iya. Nggak bisa genggam. Apanya? Nggak bisa genggam. Dia baru lawan aku loh tadi. Abis itu lawan Antum langsung. Dia bagi dia kayak nggak kerasa gitu. Makanya, kayaknya kita harus tag team. Karena belum makan malam kali. Oh iya, benar. Kita udah makan malam. Tadi pas saya makan di sana mas-masan pekangin. Pesen mulu. Oh karena Antum ini ya, apa namanya? Kompensasi ya? Kompensasi kalori ya? Emang 100 aja isi kayaknya. 3.000 kalori sehari? Ya 3.200. Mirip lah. Nggak enak banget badannya. 5 piring saat tadi. Nggak enak banget badannya, maksudnya 3.200, kita 2.100 itu udah nambah. Sama, aku 3.000 tapi gendut. Ini pernah ngukur yang apa? Ya, kalorinya. metabolisme. Jadi kalau misalnya tidur aja, nggak ngapa-ngapain kalorinya 3.000 yang keluar. Kalau aku ya, aku bernapas aja naik berat badan. Aduh, udah capek ya? Udah satu ini aja, cabur aja. Itu udah. sampai otot di otak gue kayaknya. Aku punya otot. Bentar lagi rohnya hilang tuh. Farmer scary. Tapi tadi 2-3 kali bolak-balik tadi udah lumayan atau udah masih kurang? Nah, itu masih udah cukup mati itu. Udah oke itu. Jangan bohong Mas, kasih tahu sesungguhnya aja Mas. Dia punya masalah jantung. Enggak gitu. Coba Hawa, pasti Hawa lebih banyak. Aku kalau istiqomah insya Allah bulan depan sih bisa 20 kali. Mas ngomorin Mas, MMA Mas. Masuk kan? Oh iya. Ngomorin Mas MMA Mas. Aku cold shower dulu, coba cold shower dulu. Ayo ice bar. Gua bikin sauna ice bath kayaknya laku kan? Di mana? Di sini sauna ice bath laku. Tuh, bikin lah. Aku mau Sauna ice bath. Antum coba dulu sekali. Sama MMA. Jangan pernah kita membuat sesuatu yang kita belum tahu. Begitu coba dulu aja. Nah, kapan? Ayo, aku temenin. Enaknya sauna dulu, sauna Aku panas. insya Allah kalau memang harus berakhir tapi bareng ulama gitu nggak apa-apa. Ini aku mau kasih tahu ya. Inilah kenapa cowok-cowok tuh jangan ngumpul. Yang terjadi lu dijebak lu. Karena lu ego. Nggak apa-apa, saat insya Allah siapa tahu itu jalan syahidnya di sini. Iya. Aku cari-cari hadis nggak ada kecuali tenggelam gitu.
Saya kaget waktu itu. Hawa pas abis keluar dari ice bath, pas keluar langsung jatuh terlentang di di lantai. Kaget. Aduh, ini nggak apa-apa nggak nih? Karena rasanya panas kan. Aku nggak bisa gerak sampai gitu. Berapa menit? 1 menit. Oh, 1 menit. Kalau saya bisa setengah jam straight. Udah lumayan. Monster ini mati mas. Udah biasa. Jadi ada satu influencer ice bath namanya Wim Hof. Oh, aku tahu. Pernah tahu? Ya, dia menciptakan pernapasan breathing Wim Hof. technique. Iya, breathing technique. Dia itu dia buka baju di puncak Everest, betul. Puncak Bogor. Berarti aku harus menguasai pernapasan itu dulu. Itu tiap hari dia 30 menit. Itu fire breath namanya kalau kayak di Kimetsu no Yaiba. Kalau di situ can breath. Bernapas. Tidak bernapas dengan kaleng. Ditunggu ice bath dan sauna ininya. Oh, itu maksudnya nggak ada resepnya. Maksudnya kita bisa berapa aja di sana, berapa lama aja di sana, terus kalau udah nggak kuat. Jadi enaknya sebenarnya itu kontras terapi. Jadi panas dingin. Jadi itu bagus banget buat habis sauna nyemplung. Habis sauna lagi. Dikira kita pasca panen ya, pasteurisasi 77 gitu. Tapi enak banget kan? Enak banget kan? Iya, enak banget. Relax banget. Kayaknya antum nggak gitu mukanya. Tapi setelahnya. Pas disiksa sih enggak. Makanya. Boleh lah, nanti kita coba ya. Yuk, bismillah yuk. Ayo serius, aku bener nih. Aku mau nih. Iya, lu dulu. Ya, bukan lu dulu, bareng. Tapi lebih enak kalau misal bareng-bareng. Biar ada yang dikata-katain. Bener. Bisa nge-push lah Di kayak. titik ini aku yakin aku lebih unggul. Karena lemak-lemak ini akan membantu aku. Ini nih. Ternyata. Ini nih, 30 detik gua nggak yakin loh. Ini nih, dikira lemak-lemak tuh membantu ya. Dikira.